Haleluya. 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 Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang Maha Kudus. Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Dan kami tahu saat ini Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau bersemayam di atas puji-pujian kami Tuhan. Mari Bapa, ambil alih seluruh kekuasaan di tempat ini dalam pemberitaan firman-Mu saat ini Tuhan. Berilah kami semua, jemaat-Mu yang di onsite maupun online Tuhan, hati yang baik, tanah yang subur buat benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu boleh jatuh dan hidup dan tumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Kami menjadi pemenang-pemenang dalam hidup ini. Kami menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu. Kami menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kami. Orang melihat kami, melihat Yesus hidup dan dipermuliakan ya Tuhan. Urapi firman-Mu dengan kuasa-Mu. Urapi jemaat-Mu dengan kuasa-Mu. Juga urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Pakai hamba-Mu seluruh kehendak-Mu ya Bapa. Biarlah setiap patah kata kalimat yang keluar dari hamba-Mu, semuanya berasal dari isi hati-Mu sendiri, yang harus disampaikan kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu menyertai pemberitaan firman-Mu, sehingga firman-Mu berhasil daripada apa yang Kau suruh kepadanya, dan melakukan apa yang Kau kehendaki. Kuasa-Mu menyertai pemberitaan firman Tuhan, maupun seusai pemberitaan firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbuah banyak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus, bekerjalah Engkau sebebas-bebasnya, seluas-luasnya Tuhan, menjadi Tuhan dan Raja di atas pemberitaan firman Tuhan saat ini. Biarlah bukan lagi hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Bapa yang berfirman kepada setiap umat-Nya saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat setiap kami, berkati setiap kami, nyatakan mujizat-Mu kepada kami Tuhan. Lepaskanlah yang terbelenggu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh berada di minggu terakhir bulan Juni untuk memberitakan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara dengan tema yang mungkin pendek sekali ya. Kita akan berbicara tentang temanya terima kasih. Thank you. Biasanya Bapak Ibu kalau ada presentasi gitu ya, sudah tulisannya thank you atau terima kasih, biasanya presentasinya sudah selesai, betul saudara ya. Kalau hari ini baru mulai saudara ya, terima kasih baru mulai ya. Ini meneruskan khotbah-khotbah sebelumnya ya, tentang mengucap syukur, bersorak-sorai dan lain-lain. Mari kita membaca 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua. 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sudah dapat. 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kalau saudara nanti baca ayat 1 ini maksudnya pada hari-hari yang terakhir. Nah, kita ini hidup di hari-hari yang terakhir. Ya, jadi di hari-hari yang terakhir ini banyak orang kata firman Tuhan tidak tahu berterima kasih. Oleh karena judulnya hari ini berterima kasih atau tahu berterima kasih. Ya. Tujuannya khotbah hari ini supaya orang percaya selalu berterima kasih, selalu mengucap syukur ya, agar tidak ada kepahitan atau
penyesalan ya, dan akan mengalami kuasa dari pengucapan syukur, dari kuasa berterima kasih itu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya berbicara mengenai terima kasih, mungkin Bapak Ibu lebih sering mendengarnya mengucap syukur, yaitu dalam bahasa Ibrani sering diterjemahkan mirip sekali antara terima kasih dan mengucap syukur itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa sih kita harus selalu mengucap syukur, selalu berterima kasih? Karena Allah itu tidak suka ya. Kalau saudara mencintai Allah, apa yang Allah tidak suka ya jangan dilakukan ya. Allah tidak suka kalau orang itu tidak berterima kasih ya. Saudara jangan anggap sepele, saudara, terima kasih ini impact-nya banyak, besar saudara ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya berdiri di depan saudara saat ini, ya saya memegang mic-nya. Mic ini bukan bikinan saya, bikinan orang lain. Saya ngomong begini ini saudara supaya suara saya kedengaran saudara. Nah, pada saat ini artinya apa? Kalau saya sukses, kayak berhasil, saya mengalami sesuatu yang baik, itu banyak peran orang lain saudara. Ya, kalau saudara hari ini nih di kamar saudara ini yang sedang online ya, tiba-tiba bisa ada gambar saya sedang khotbah menyampaikan firman Tuhan ini, karena ada itu Bapak saudara kita yang kekasih sedang menyorot saya dengan kamera dan nanti lewat online gitu ya saudara. Jalur itu begitu rumit sampai di rumah saudara, sampai di handphone saudara sudah keluar wajah saya. Jadi setiap yang kita lakukan itu semuanya ada peran orang lain saudara. Ya. Makanya kalau dalam bahasa seluruh dunia pasti ada namanya terima kasih, betul saudara ya? Ada kamsia, ada sesye, betul ya? Mauliate, ada loh ya, nuhun, matur nuhun, arigato. Oh banyak lagi saudara. Semua bahasa di dunia ini selalu mempunyai kata terima kasih, betul saudara ya? Ya. Jadi terima kasih merupakan suatu hal yang orang harus lakukan saudara. Ya, saudara, tadi saya mengatakan Allah itu tidak suka kalau orang anaknya tidak berterima kasih ya. Mari kita lihat sebentar ya saudara. 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 26 ya. Secara cepat saya membacakan mengingat waktu dan bahan ya. 1, 2, 3. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem apa saudara ditimpa murka. Jadi saudara ini yang tulis Alkitab saudara ya, yang diilhami oleh Roh Kudus. Ternyata Yerusalem menerima murka gara-gara seorang raja yang tidak tahu berterima kasih saudara ya. Tapi di situ kemudian disampaikan begini saudara, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ya itu saudara ya. Jadi saudara perhatikan bahwa berterima kasih efeknya besar. Bukan hanya itu kepada Tuhan. Mari kita lihat ya kepada sesama ya. Kalau saudara lihat cerita tentang Daud saudara ya. Daud itu satu kali dia di 1 Samuel pasal 25 saudara ya. Dia itu satu kali ingin menyampaikan salamnya kepada Nabal saudara ya. Ayat 6 ya, sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembala yang ada dengan kami, adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu dan tidak sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka di Karmel ya. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami datang pada hari raya, berikanlah kepada hamba-Mu ini dan kepada anakmu Daud
apa yang ada padamu, saudara ya. Ini hari raya ya, kalau sekarang mungkin lebaran gitu ya. Minta THR atau semacam itu ya. Karena ada jasa yang diberikan ya. Kalau saudara baca ayat 15 ya, ini kata orang-orang pengikut-pengikutnya si Abigail atau Nabal itu, padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di lapang. Ayat 16 saudara, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Ya, jadi istilahnya ya sedikit terima kasih lah kira-kira gitu ya. Orang sudah dijagain siang dan malam. Ternyata jawabannya si Nabal ini luar biasa, saudara. Ya, jadi siapakah ayat 10 ya? Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Aduh, saudara. Nah ini saudara. Dia tidak tahu kalimat-kalimat yang dia ucapkan itu berbahaya. Saudara. Lalu Daud bilang sama orang-orangnya, kamu masing-masing sandang pedang ya. Terus Daud juga ikut saudara, 400 orang mengikuti Daud saudara ya. Tapi saudara, ada seorang istrinya, ada seorang bernama Abigail, istri Nabal. Setelah mendengar itu saudara, dengan laporan ini dia segera bijaksananya keluar saudara ya. Dia ambil 200 roti ayat 14 ya. Segera ambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis dan 200 kue ara, dimuanya semuanya ke atas keledai. Ia suruh pelayannya jalan dulu, terus dia temuin Daud saudara ya. Terus dia datang sujud di bawah kaki Daud saudara ya. Terus dia bilang, ampunilah ya, kalau saudara nanti ayat 28, ampunilah kecerobohan hambamu ini, ceroboh, enggak mengucap syukur, enggak terima kasih. Ya, jadi dia bilang, aku sajalah yang ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu, izinkanlah hamba ini berbicara saudara ya. Lalu dia bawa ayat 27 pemberian saudara. Pemberian ini lambang terima kasih saudara ya. Pada waktu diberikan firman Tuhan melalui si Abigail ini, diingatkan tuh hati-hati, jangan ambil jalan pintas. Ya. Sekali lagi, jangan mencari keadilan sendiri. Nanti kau menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Ya saudara, yang salah Nabal, salah mati semua kan gitu saudara ya. Hati-hati. Nah kalimat-kalimat ini penting saudara ya. Daud langsung sadar, oh terima kasih dikasih tahu saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara tidak perlu cari keadilan sendiri. Karena Allah kita itu Allah yang maha adil saudara. Pembalasan ada di tangan Dia saudara. Ya, serahkan aja saudara pada Tuhan. Ya, saudara baca ayat 37 ya. Kita baca ayat 37 sebentar. 1 Samuel 26 saudara perhatikan saudara. Tuhan yang enggak tinggal diam saudara. Ya. 1 Samuel 26 ayat 37 bisa dimasukkan ke layar. Oke. Kalau enggak ada ya nanti saya baca sendiri ya. Sampai ayat 38 di situ Abigail menceritakan kepada si Nabal setelah dia semalaman mabuk saudara, dan besoknya ya segala perkara itu lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia waktu saya nggak tahu ini namanya stroke atau apa, saya nggak tahu. Gitu saudara. Ayat berikutnya dikatakan ya kaget ya, dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan apa? Memukul Nabal sehingga ia mati saudara ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan ini gara-gara tidak tahu berterima kasih saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tadi saya yang pertama, Allah tidak suka. Kedua, Allah itu senang kalau kita berterima kasih. Ya. Di dalam Mazmur 50 sudah bisa ditampilkan di situ dikatakan ya, Mazmur 50 ayat 23, 1, 2, 3. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Ya.
Dia senang dimuliakan. Tuhan Allah kita senang dimuliakan, saudara. 10 orang kusta disembuhkan, yang kembali untuk memuliakan berapa? 1, saudara. Rupanya banyak orang-orang yang mengalami mujizat itu lupa say thank you. Lupa bersyukur. Lupa memuliakan Tuhan. Nah Tuhan cari. Loh 10 kan nanti yang sembuh ya. Saudara. 10 orang kusta enggak berani dekat-dekat dari jauh, dia katakan firman Tuhan ya. Dia tahu physical distancing gitu ya, tahu menjaga jarak dia tahu. Dan dia tahu yang lebih bagus lagi, Tuhan itu bisa menyatakan mujizatnya lewat online loh. Enggak usah deket-deket ditebang tangan PKB. Oh bisa, saudara. Jadi bagi yang di onsite bisa mendapat mujizat, di online juga tetap bisa mendapat mujizat. Tuhan tidak batasi dengan ruang dan waktu. Amin, saudara. Kalau hari ini ada saudara yang percaya kepada firman Tuhan, sudah percaya bahwa Yesus sanggup, saudara, menolong engkau, ya sudah bisa ngalami. Ya itu memang ya firman Tuhan. Ya itu terjadi di orang sakit kusta. Ya, saudara, saya mau cerita sedikit, saudara. Ya, ada seorang keluarga pendeta, saudara ya. Keluarga pendeta ini satu kali sudah punya anak laki-laki dan perempuan ya saudara. Sudah sepasang ya. Tapi dia digerakkan Tuhan juga untuk mengambil adopsi seorang putri kecil saudara. Nah satu kali pada waktu sebelum hari Natal, pas pendetanya ini tidur, bangun pagi, di sebelahnya itu ada kartu Natal saudara ya. Nah kartu Natal itu tulisannya begini saudara. Di depannya tulisannya kepada papi tersayang, papi tercinta, ya. Ketika dia buka amplop tersebut, ini ditulis oleh si Naomi ini, saudara namanya. Ya, dia kalimatnya begini, saya bacakan, saudara ya. Kepada papi tersayang, papi tercinta, Omi ingin mengucapkan terima kasih kepada papi dan mami yang telah menyekolahkan Omi dan memberi Omi sesuap nasi. Omi berjanji jika sudah besar nanti, Omi akan membalas budi baik papi dan mami. Selamat Natal dan Tahun Baru. Saudara. Nah membaca kartu Natal ini, pendeta ini tersentuh hatinya. Saudara. Dia sadar ternyata anak kecil saja sudah tahu untuk berterima kasih. Nah, ini ada satu kewajiban dari anak-anak kepada orang tua. Saya percaya semua kita memerlukan rasa hormat dan kasih dari anak-anak kita atas apa yang telah kita lakukan pada mereka. Nah ini seperti yang juga dirasakan oleh Bapa kita di surga. Ya. Mazmur 5 ayat 13 berkata, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memakari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ya. Jadi kalau saudara bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, itu saudara sungguh-sungguh berada di tempat yang benar. Ya. Yang ketiga, mengapa kita harus bersyukur? Karena itu memang kehendak Dia. 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang apa saudara? Dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara mau tahu kehendak Allah? Gampang saudara, mengucap syukur. Tidak susah. Yang dikehendaki Allah. Ya. Jadi bersyukur dan berterima kasih itu bukan saja kepada Allah, tetapi juga kepada manusia. Dan inilah kebiasaan orang-orang yang percaya pada Tuhan. Rasul Paulus senantiasa melakukan hal ini kepada para jemaat dan hamba-hamba Tuhan yang menjadi kawan sekerja di ladang Tuhan bersamanya. Ya, mari kita lihat Roma 16 ayat 3 sampai 4. Ya. Sampaikan salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja apa saudara yang berterima kasih, tapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Ya. Ini kebiasaan yang bagus dalam sebuah jemaat.
Dan ingat, kalau kita mengucapkan terima kasih, Paulus juga mengajari di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan, jangan dengan sedih, jangan dengan tidak tulus, jangan dengan paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita ini saudara. Ini petunjuk prosedur untuk mengucap syukur, berterima kasih. Nah, lalu sekarang kita masuk ke dalam bagian yang kedua, bagaimana kita berterima kasih. Tadi dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. Oke, Saudara perhatikan, berterima kasih haruslah dalam keadaan apa saja. Sekali lagi, berterima kasih haruslah dalam keadaan apa saja. Artinya dalam keadaan baik atau buruk, untung atau rugi, sehat atau sakit, susah atau gembira, susah atau senang, gembira atau sedih. Singkatnya dalam keadaan apa saja. Saudara. Istri Ayub tidak mampu mengucap syukur dalam keadaan apa saja atau dalam segala hal. Dikisahkan Ayub seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, memiliki 10 anak laki-laki, memiliki 10 anak, 7 laki-laki, 3 perempuan, begitu kaya ya dengan 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Nah, orang yang terkaya, saudara ya. Nah, atas izin Allah semuanya diambil oleh iblis, saudara. Ya, 10 anaknya melalui musibah, rumah di mana mereka mengadakan pesta rubuh dan menimpa mereka dan mati semuanya. Ya, binatang peliharaannya dirampas seorang dalam semalam, saudara. Udah gitu kesehatannya habis digerogoti barah yang busuk dari telapak kaki sampai kepada batok kepalanya. Ya, sesuatu yang jarang terjadi, saudara. Nah, menyaksikan semuanya yang terjadi ini, istri Ayub tidak terima, saudara. Ia marah terhadap Allah dan terhadap Ayub suaminya. Ya, apa yang dikatakan Alkitab, Ayub 2 ayat 9-10, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya. Tapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya. Jadi sebagai orang percaya, saudara dilatih Tuhan untuk berterima kasih, bersyukur dalam segala hal, dalam keadaan apa saja. Saudara, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu ayat, saudara, yang saya baca mengagetkan, saudara. Ya, Mazmur 9 ayat 1 dan 2, saudara. Ya, bisa ditampilkan Mazmur 9 1 2, saudara ya. Ini ada kalau di dalam tulisan saudara di Alkitab saudara, Mazmur pasalnya 9 ayat 1 dan 2 ditulisin apa, saudara? Di situ depannya sendiri, saudara bisa tahu? Apa namanya? Kepada pemimpin biduan, terus apa namanya? Ya, di situ ada kata begini, saudara. Kalimat ini yang mengagetkan, saudara. Ya, kalimat ini keluarnya begini, saudara. Mutlaben, ya saudara. Ada kata mutlaben, betul saudara. Apa sih artinya mutlaben? Loh, ternyata dalam bahasa Ibrani-nya itu, saudara, itu luar biasa, saudara. Ya. Di dalam bahasa Ibrani-nya, mut itu artinya mati, saudara. Ya, atau kematian ya. Nah, ben itu kalau bahasa Arabnya bin atau binti apa? Bin itu anak laki-laki, saudara. Jadi almut laben, saudara ya. Ini artinya, sedangkan alnya ada aslinya itu depannya ada al, saudara. Al itu artinya oleh karena ya, atau atas atau dari gitu, saudara ya. Kemudian ada la di situ, laben ya. La itu penggabungan, saudara ya, yang artinya jadi diungkapkan ini atau kalau diterjemahkan secara gampangnya artinya atas kematian dari sang putra, saudara. Ya. Atas kematian dari sang putra. Saya jadi tiba-tiba ingat si Eril, saudara, sama Eril sama
yang dari itu Kamil ya saudara, anaknya Pak Ridwan Kamil saudara. Oh ini lagi kematian anak nih, anak putra nih. Ya seluruh dunia ya saudara lihat ya, Indonesia juga rasanya waduh kasihan ya. Ya kemarin waktu saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, atau tiba-tiba itu layar keluar ini berita tuh mamanya siapa Eril itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Eril saudara. Ya dia cerita bahwa dia lahirnya 25 Juni 1999 saudara. Ya, dia mengucapkan di lahirnya di New York apa ya, saudara. Meninggalnya di Swiss saudara. Mei lalu saudara. Jadi saudara Raja Daud ini sedang kematian anaknya saudara. Ya masih ingat saudara cerita tentang Batseba ya. Dia punya anak lewat Batseba yang pertama itu dia berusaha dengan berpuasa tapi tetap akhirnya mati saudara. Udah berdoa, udah berpuasa, doanya enggak dijawab dengan Tuhan. Tapi yang aneh dalam kondisi yang tidak dijawab doanya dan kematian putranya ini, kecil ini, dia bilang, saya mau bersyukur saudara. Ya saudara. Dan bersyukurnya itu saudara, dalam bahasa aslinya Ibraninya itu pengertiannya bersyukur dalam pengertian berterima kasih saudara. Nah kan aneh saudara. Kok bisa berterima kasih wong anaknya mati? Ya saudara. Lalu di situ dikatakan pengertian aslinya saudara itu pujian syukur kepada Allah itu diberikan dengan hati yang tunduk dan rela saudara. Ini aneh saudara ya. Kalau saudara kematian anak diam saja karena ya wis lah sudah ya sudah, itu bisa bersyukur saudara, itu saudara anak Tuhan. Karena saudara melihat dari cara pandang Allah. Saudara melihat dari cara pandang Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus saudara. 2 Samuel 12 ayat 22 dan 23 berkata, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Daud bisa menerima sesuatu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Dia merelakannya. Dia bersyukur. Karena dia sudah melihat dari kacamata kekekalan. Aku yang akan kembali ketemu dia, artinya nanti aku akan bersama-sama dengan dia di rumah Bapa. Nah ini saudara, yang saudara lihat. Amin saudara. Saudara jangan lihat di sini, lihat di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Aku yang akan pergi kepadanya katanya saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhanlah yang berdaulat atas hidup ini. Kita harus menyadari di dunia ini semuanya fana. Tidak ada yang abadi. Sekalipun anaknya Daud hidup lagi, satu kali pasti mati lagi. Betul gak saudara? Nggak ada yang bisa tahan saudara. Alkitab berkata saudara ya, di dalam di dalam Pengkhotbah 8 saudara ya. Saya tidak tahu Pengkhotbah 8 Bapak Ibu bisa baca Pengkhotbah 8. Ayat 8, tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan angin dan tidak ada seorang pun yang berkuasa saudara atas hari kematian saudara ya. Jadi Alkitab selalu berkata segala sesuatu ada waktunya. Ada senang, ada tidak senang. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, saudara. Dan Mazmur 90 ayat 10 berkata masa hidup 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tidak gampang merelakan saudara. Saya ingat waktu mami saya, ya mungkin saudara pernah dengar ya, mami saya satu kali punya kakak saya waktu itu sakit saudara. Sakit itu mulai umur berapa bulan sampai umur 8 tahun meninggal saudara. Ya. Dia nggak bisa terima saudara.
Karena tidak bisa terima, kepalanya diadu sama tembok. Aduh, semuanya bingung pegangnya. Malamnya dia dapat mimpi. Mimpi ketemu majelis gereja, penatua gereja. Sama banyak pengawal datang. Bawa gulungan surat kayak dari kerajaan gitu. So, ini loh ada surat dari atas. Terus mami saya bilang, tolong dibacakan. Buka lah. Pada waktu dibuka bilang ini, engso katanya sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Giliran anakmu dipanggil, sekarang kau tidak terima. Gitu. Waktu itu lagi bangun dia. Oh, dia tahu nih Tuhan yang ngomong. Udahlah, full serahkan. Saudaraku, hari ini banyak orang nggak bisa merelakan, saudara. Maka hari ini saudara mesti dengar. Saudara, 1 minggu yang lalu saya ini sedang servis mobil saya sedang dibersih-bersihin, diservis. Nah, kan berjam-jam. Saya jalan sama istri saya naik angkot, saudara ya. Kami berdua naik angkot lah. Biasa saudara jalan-jalan hari Sabtu, saudara ya. Saudara, tiba-tiba ini si sopir angkot ini ngomong, saudara. Saya nggak pernah nggak biasa ngomong begitu ya. Dia cerita, Pak, gini. Kalau ada kerjaan buat saya, gini. Saya sebatang kara. Hah, Bapak sebatang kara? Ya kenapa? Dia cerita malam. Istri saya, Pak. Itu gara-gara main Facebook, Pak. Sekarang sama si negro, Pak. Dari Afrika. Anak 2 saya kok sekarang saya terlunta-lunta, Pak. So, penuh kepahitan, saudara. Saya pikir ini minggu lalu nggak ke GDS ini. Amin, saudara ya. Belum divaksin ini. Ya, saudara tahu bulan lalu kan ada saya membawa cerita itu, saudara ya. Banyak seorang putri Hana, saudara ya. Sejak lahir sudah dia coba mau diaborsi, sudah mau tidak diingini kehadirannya. Setelah gede ketemu masih ditolak lagi, saudara. Double porsi ditolak, saudara ya. Nah, saudara, padahal dia nyarinya udah susah setengah mati, saudara. Ketemu ibunya senang, ibunya lah begitu, saudara. Ya, nggak mudah loh, saudara gitu. Sesuatu yang nggak bisa rubah. Mamanya mungkin ketemu laki-laki yang sukses, dia sudah sukses, malu mungkin mengakui dia, saudara. Ya, sudah menerima apa yang tidak kita sukai, itu mungkin merupakan salah satu aspek kehidupan yang paling sulit, saudara. Misalnya orang yang kandungannya sudah diangkat, tidak ada kemampuan melahirkan lagi, orang yang cacat, atau kehilangan orang yang dikasihi, orang yang tidak bisa menikah, mengalami sakit yang tidak bisa disembuhkan lagi, mengalami rumah tangga yang tidak bisa dipulihkan. Masih banyak ceritanya, saudara. Nah, saudara, hari ini saudara terima vaksin booster yang ketiga. Saudara punya sikap yang lebih positif. Ya, saudara harus mengurangi hal-hal yang membuat saudara stres, depresi, yang membuat saudara kurang percaya kepada Tuhan. Ya, makanya saudara harus berani berbicara, thank you Lord. Nah, saudara. Ya, saudara, kalau saudara mau bersyukur, saudara harus lepaskan masa lalu yang berat. Nah, si Hana ini setelah dengar firman Tuhan, dia bertobat, dia berubah. Nah, ini penting, saudara. Sudah berubah, dengar firman, berubah. Percuma aku minta dia untuk mengakui aku wis enggak bisa, ya wis enggak apa-apa. Nah, betul, saudara ya? Ya. Aku ingin dia menerima aku, tetapi sikapnya tidak bisa mempengaruhi kebahagiaanku. Aku bisa bersama Tuhan lebih bahagia. Amin, saudara. Nah, kita berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Gitu, saudara. Jadi saudara, kalau nyanyinya tadi pagi kan, pemenang, lebih dari pemenang. Dalam hidup juga harus sama. Jangan hanya wacana. Saudara buktikan, you lebih dari pemenang. Amin, saudara. Bersama Tuhan, saudara jauh lebih dari pemenang, saudara. Kenapa? Karena waktu saudara mencari kebahagiaan pada Tuhan, dikatakan
Tuhan akan memberikan sukacita kepada saudara melebihi kelimpahan anggur dan gandum. Gandum dan anggur, saudara. Mazmur 4 ayat 8. Bisa tampilkan aja kalau ada, ya, saudara. Ya. Ya, saya katakan, sekalipun seorang ibu dapat melupakan bayinya dan tidak menyayangi dia, aku tetap menyayangi engkau. Ini garansi firman Tuhan seumur hidup. Semua menolak engkau, Tuhan menyambut aku. Gitu aja lah. Mamaku tidak peduli sama aku, papaku tidak peduli sama aku, suamiku tidak peduli sama aku, istriku tidak peduli sama aku, tidak bisa menentukan kebahagiaanku. Bersama Tuhan aku lebih dari pemenang, kata firman Tuhan. Jadi sudah semangat, pulang, makan enak, seger, kuat, imun saudara naik. Menghadapi segala macam serangan, virus model baru, model apa tuh, nggak bisa. Aku lebih dari pemenang, amin saudara ya. Ya tuh, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara harus menyadari, saudara harus memilih choose to heal, choose to love, and choose to life. Pilih sehat, saudara. Obat itu apalagi kalau harus diomnan mahal. Nyusahin orang lain juga nggak enak, saudara. Sehat itu enak, saudara. Ya, sehat mengasihi. Pilihlah mengampuni. Pilihlah kehidupan, saudara. Itu yang Tuhan mau sampaikan kepada ini. Tuhan akan memberikan kita sukacita. Nah, sukacita yang diberikan kualitasnya melebihi sukacita dari makanan, minuman, materi atau apapun di dunia ini. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatanmu, kata dari Nehemia pasal 7, saudara. Ya. Sebelumnya saya sudah sampaikan ya, kita belajar dari Tuhan Yesus ya, diragukan oleh Yohanes Pembaptis, terus diomongin nggak enak sama orang-orang yang di sekitarnya, saudara, dicela gini, cela begitu. Ya. Sudah begitu, kemudian di tempat yang paling banyak mengadakan mukjizat, mereka malah tidak bertobat, saudara. Tuh saudara dengar ya, kalau dapat mukjizat bertobat. Tuhan nggak suka kalau nggak bertobat, saudara ya. Bertobat itu langkah sebelum dibaptis, itu bertobatlah, berimu dirimu dibaptis ya. Bertobat, nah kita akan menerima pengampunan, kita diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus dalam mengalami ketiga hal itu, walaupun dia sudah bersusah-susah, orang-orang malah menolak dia. Ya, yang dia berkata, batu yang telah ditolak oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, saudara. Tapi dia berkata, Matius 25, pada waktu itu berkatalah Yesus. Pada waktu itu, pada waktu apa? Pada waktu semuanya enggak sesuai yang diharapkan itu. Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu, saudara. Jadi ketika saudara disalahpahami orang, ketika saudara sedang mengalami hal yang berat itu, saudara, mari jangan fokus kepada masa lalumu yang berat, fokus kepada masa depan, fokus kepada Tuhan. Kalau Tuhan tahu dah cukup, dia lebih tahu dari saya, dia lebih mengerti yang terbaik buat saya dari saya sendiri. Jadi saudara, rasa syukur puas bukan berarti segalanya kelihatannya beres. Tapi karena kita sadar bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ya. Jadi rasa syukur itu terjadi ketika kita apa, saudara? Ketika kita, ini bagaimana menyukai syukur yang berikutnya adalah pada waktu kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Ya, saya membacakan ayatnya, saudara. Mungkin karena waktu saya akan cepat sedikit, saudara. Saudara, di dalam Matius 16 ayat 25 dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan itu kendali atas, ya bahasa lainnya, nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi waktu kita kehilangan kendali kita atas diri kita dan menyerahkannya kepada Tuhan, kita justru memperoleh kehidupan, saudara. Kalau saudara mimpin sendiri jadi nahkoda kehidupan kapalmu, saudara, itu kurang mantap, saudara. Tapi kalau Yesus yang pimpin, saudara, beda, saudara. Ya. Bagi Tuhan Yesus tidak sulit untuk
meneduhkan angin badai, saudara. Ya, dia cukup dengan satu kata, diam, tenang, tenang. Ini menolong saudara. Tuhan Yesus nggak susah. Cukup dengan satu kalimat itu beres semuanya, saudara. Ya, cuman pertanyaannya, maukah kita mengandalkan Tuhan? Yeremia 17 ayat 5 dan 8 berkata, sampai 8 berkata, kutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan seperti ini, seperti ini. Kenapa? Ya karena Tuhan yang di depan, karena Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang take over hidupmu, saudara. Ya, saudara perhatikan, saudara. Itu sebabnya orang berkata ada kuasa dalam pengucapan syukur. Pada waktu saudara berterima kasih mengucap syukur, sedang melepaskan kendali kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 5, itu saya ada tuh, Mazmur 37. 1, 2, 3. Maaf saya. Oke, satu kali minta yang di dalam di Mazmurnya bisa disampaikan. Mazmur 37 ayat 5, 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan apa? Bertindak. Amin, saudara. Dia akan bangkit, dia akan tolong. Dia tidak hanya hadir, dia bukan hanya ada, tapi dia hadir dan dia berkiprah, saudara. Dia berkarya, saudara. Dia akan bertindak. Ayat berikutnya bagus lagi juga, baca lagi sedikit ya. Ini ayat sampai 9 deh ya. Ayat 6 sampai 9 kita baca supaya lebih masuk ke roh kita, saudara ya. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah papan nasihati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saya berdoa Roh Kudus berbicara jauh lebih dalam kepada saudara saat ini. Pada waktu saudara mengucap syukur, berterima kasih, dia akan bertindak, kata firman Tuhan. Ya, serahkanlah hidupmu, kendalimu kasih Tuhan, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Lukas 6 ayat 38, saudara. Kalau saudara memberi, pasti diberi. Ini kata firman Tuhan. Ini kuasa dalam memberi ucapan syukur, kuasa dalam berterima kasih, saudara. Di dalam Lukas 6 ayat 30, saya mau bacakan ini, saudara ya. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin, saudara. Ya, kalau saudara berterima kasih, saudara bersyukur, itu saudara sama seperti memuliakan Tuhan, berinvestasi. Itu akan tumbuh, saudara, berkat. Itu akan mendatangkan kuasa Allah, mendatangkan berkat Allah, mendatangkan pemulihan. Dia akan memunculkan kebenaranmu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melepaskan kendali kepada Tuhan, karena ada kuasa dalam pengucapan syukur. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Saudara. Ya, tidak usah khawatir. Saudara mempunyai ayat-ayat yang luar biasa yang saudara bisa pegang pada waktu saudara sedang ada kebutuhan. Ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Saudara, hari-hari ini banyak orang kurang bersukacita. Nah, makanya Tuhan ingin saudara bersukacita. Ya. Nah, sukacita itu kalau saya sudah puluhan tahun melayani Tuhan ya, saya perhatikan saudara, orang yang sukacitanya itu langgeng, sering bersuka itu orang-orang yang senang berdoa, saudara, yang kuat dalam doa, saudara. Benar, saudara. Makanya saudara mesti berdoa, banyak berdoa. Doa itu membuat kita hadirat Allah itu kan dari dekat, saudara. Itu transfer, saudara. Damai sejahtera, sukacita itu transfer, saudara. Itu gitu, saudara. Ya. Terus kalau saudara mau lebih bahagia lagi, saudara mesti ingat kata-kata Tuhan Yesus, saudara.
Ini disampaikan oleh Paulus dengan jelas di Filipi, saudara ya. Nanti saya mungkin waktunya saya nggak sempat panjang, saudara ya. Tapi saudara harus melepaskan fokus saudara dari diri saya kepada Tuhan dan melayani sesama. Ini saudara perhatikan ya. Banyak orang nggak bisa bahagia kenapa? Karena fokusnya kepada ini, ke aku terus, saudara. Ya, bukan berarti tidak boleh mencintai diri sendiri. Kita boleh mencintai sendiri, tetapi terlalu mencintai diri sendiri, saudara, itu racun, saudara. Ya, gara-gara orang itu cinta duit, saudara, akar segala kejahatan kata firman Tuhan ya. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau bahagia, fokus kita kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan melayani sesama. Kebahagiaan itu keluar pada waktu Tuhan Yesus seperti di Kisah Rasul ngomong, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, banyak orang nggak percaya, nggak bahagia-bahagia. Waktu saya memberikan kasih itu, hidup dalam kasih memang itu nomor satu ya, bikin sehat bener. Hidup dalam kasih itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, semua kekuatan mengasihi sesama, itu saudara, itu tubuh kita jadi sehat, saudara. Kita jadi bahagia. Ya. Saudara, saya ada buku tebal, bukunya Dale Carnegie, bagus, saudara. Ada seorang milioner, saudara, sakit nggak bisa sembuh, tinggal berapa hari mati, saudara. Membaca buku Alkitab, ternyata rahasianya itu dia pakai uangnya untuk begitu, saudara, mengasihi orang. Sembuh, saudara, nggak jadi mati. Itu benar, saudara. Itu saya nggak ngomong, ini benar ditulis, saudara. Nah, saudara, sekarang saya mau teruskan dulu firman Tuhan, mana belum selesai, mudah-mudahan masih sempat, saudara ya. Saya akan teruskan sedikit lagi, saudara. Jadi saudara mau berterima kasih, saudara, ini mau bersyukur, jangan mencari siapa yang salah. Sekali lagi, saudara. Saudara sering kita itu sekarang mencari kambing hitam, benar nggak, saudara? Ada yang salah itu, semua salah ini. Yohanes 9 ayat 1 itu juga sama murid-murid. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ya saudara, sama seperti cerita Eril misalnya itu. Sopo sih yang ngajak-ngajak ke mana sungai Arel. Siapa sih? Ya. Saudara, kalau saudara selalu nyanyi kesalahan-kesalahan orang ini, saudara bisa jengkel. Benar, saudara ya? Kemarin berapa hari ini ada orang lagi yang anak kecil nembak pakai pistol, saudara ya, benar? Umur 3 tahun ya, saudara. Kakaknya nembak adiknya mati, saudara. Ini padahal pistol ini milik pengawalnya, bapaknya, saudara. Lagi sholat, katanya ditinggal, diambil, saudara. Itu kalau saudara harus mencari kami, kita mencari saudara. Aduh, ini gara-gara. Ini sama seperti Marta, saudara. Pada minta bantuan Tuhan Yesus telat, matilah si Lazarus. Lalu Marta bilang apa? Tuhan, seandainya engkau di sini, Lazarus nggak mati. Berapa banyak orang nggak bisa bahagia karena apa? Wah, seandainya ya. Seandainya dulu saya ketemu Aliong. Wah, saudara, kalau seandainya saudara pikirin, saudara. Yang berat-berat itu, saudara, wes hilangin, lepaskan, saudara. Ya, jangan merasa menjadi korban, saudara. Merasa diperlakukan tidak adil, menyalahkan orang lain. Lihat dari kacamata Allah, saudara. Allah berkata, ini pekerjaan Allah harus dijalankan. Udah itu aja sudah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berterima kasih kepada Tuhan, ingatlah, saudara, ya. Jangan izinkan penderitaan itu berlalu begitu saja. Karena ada tertulis Tuhan terus bekerja dalam sesuatu mendatangkan kebaikan. Jadikan penderitaan itu membawa kebaikan. Kebaikan apa yang ditulis dalam Roma 8 itu? Kebaikan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Terus tanya, aku gara-gara ini apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku berubah? Apa sih kekurangan aku, sikapku yang belum seperti Kristus itu apa? Kurang sabar, kurang bijaksana, kurang kasih, kurang apa? Saudara, jadikan itu ya. Jangan sia-siakan sesuatu yang berat itu dalam hidupmu tidak berhasil. Saya mau cerita sedikit, saudara. Mungkin saudara pernah dengar cerita, saudara ya. Ada seorang petani ya, saudara, di Florida
itu punya ladang luas, saudara. Tapi dikerjain selalu nggak berhasil terus, saudara. Nggak panen-panen, wah sampai habis, sampai rugi, saudara. Ya. Akhirnya dia putus asa, sangat jelek keadaannya. Ya. Tidak mungkin ditanami buah-buahan atau beternak, nggak bisa. Tanah penuh dengan semak belukar dan banyak ular berbisa, saudara. Tapi kemudian dia dapat ide, ini daripada begini ini nggak ada artinya ini. Wah, gimana ya tak jadikan modal kerja aja. Tak beternak ular berbisa. Dia jadikan itu, ladangnya itu tempat peternakan ular berbisa, saudara. Nah yang menjadikan hebat tuh akhirnya jadi tempat wisata, saudara. Setiap tahun lebih dari 20.000 orang yang datang, saudara. Udah bukan itu, dia bikin bisa-bisa ular dikirim ke laboratorium untuk dibikin toksin anti venom, saudara ya. Penawar bisa, saudara. Ya, terus kulitnya ular itu dibuat sepatu, dibikin tas wanita, daging kalengan diekspor. Jadi saudara perhatikan, saudara. Ketika kita tidak bisa lagi mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri, saudara. Amin, saudara. Mari kita jangan izinkan penderitaan berlalu dengan sia-sia. Pasti ada berkat Tuhan di balik itu. Kalau enggak, Tuhan enggak izinkan itu terjadi, saudara. Ya, segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Ya, sama seperti Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, kamu memang mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk memelihara bangsa, saudara. Luar biasa, saudara. Lihatlah dari sudut yang jauh, dari jangan saat ini, lihat yang akan datang. Kan hari ini kau penuh air mata, saudara. Tapi ada tertulis, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai, saudara. Ya, amin, saudara. Mungkin hari ini belum selesai prosesnya, ini baru jalan kok. Ntar lagi saya senang. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pandang hidup dari sudut kekekalan. 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, ini bagus nih firman Tuhan ini. Ya, itu baca dulu ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin, saudara. Jadi belajar berjalan dengan iman, jangan lihat sekarang, lihat kekekalan. Ya. Jadi kalau seandainya apapun yang terjadi, semua keluarga kita mengalami masalah dan problema, ingat di balik itu pasti Tuhan punya rencana yang indah. Kita percaya firman Tuhan itu enggak salah, dia tetap setia. Betul, saudara? Rancangan Tuhan itu rancangan hari depan, ya, yang memberikan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan, saudara. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kita, dan setinggi langit di atas bumi kan lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia, saudara. Kita nggak ngerti, saudara, ya. Jadi sekalipun ada waktu berapa tahun yang lalu kakak saya dipanggil Tuhan, aduh, saudara, ya sedih juga, saudara. Sudah gitu 2 hari kemudian mami saya, dua orang yang saya kasih, saudara, ya berat juga, saudara. Ya. Tapi saya ngelihatnya, mereka sekarang bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Ya, saudara, itu anaknya kakak saya itu mendapatkan malam penglihatan semalam itu. Cerita dia diangkat Tuhan gitu, saudara. Itu luar biasa tuh, kesaksian bagus-bagus, saudara. Tapi saya mau bacakan, saudara, 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu, saudara bacakan 2 Korintus 5 ayat 1 ya. Kita baca. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah saudara, menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Betul nggak, saudara? Ada kata telah menyediakan. Artinya apa? Sudah ada dan tiketnya sudah ada. Kalau Tuhan sudah di dalam Yohanes 14 katakan, kalau aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah siap tempat, aku akan datang menjemput engkau. Tuhan sendiri yang jemput. Nggak pakai kurir, nggak pakai si cepat. Biasa belanja itu begini. Tuhan yang jemput saya, saudara. Online real time. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Hari ini, saudara, same day value, bukan besok.
Bukan 3 bulan lagi. Hari ini engkau bersama saudara. Oh saudara, Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan hari ini, saya undang MC Singer pemain musik ke depan. Kita nyanyi Kunaikan Syukur Padamu Yesus ya. Jadi Tuhan itu tidak suka kalau kita tidak mempunyai sikap berterima kasih. Tuhan itu senang kita berterima kasih itu sama dengan memuliakan Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Terus bagaimana kita bersyukur? Ada 5 yang tadi saya diantaranya saya sampaikan. Yang pertama, berterima kasih dalam keadaan apa saja. Kedua, menyadari semua itu titipan Tuhan. Semuanya itu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut dan seterusnya. Melepaskan kendali kepada Tuhan. Ya. Ingat, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Dia akan bertindak. Jangan mencari kambing hitam. Jangan salahkan siapa-siapa. Buatlah penderitaan itu berarti, saudara, karena Tuhan berjanji ya bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, lihatlah dari sudut pandang kekekalan. Jangan fokus pada masa lalu yang berat. Fokus kepada Tuhan. Fokus masa depan bersama Tuhan. Saudara lebih dari pemenang. Amin. Nyanyikan Kunaikan Syukur. Kunaikan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kunaikan syukur, kunaikan syukur padamu Yesus. Kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, ku sembah hanya bagimu. Sekali lagi, ku puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. kunaikan syukur. Nyanyi sekali lagi, saudara. Kunaikan syukur padamu Hari ini, saudara, Yesus. Allah ingin saudara melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Apapun itu yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Rencananya Tuhan jauh lebih baik daripada rencana kita. Hari ini Tuhan mengingatkan umatnya. Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Allah bersemayam di atas orang-orang yang hatinya bersyukur, berterima kasih, memuji Dia. Allah ingin melalui kehidupan kita namanya dipermuliakan. Pada waktu kita memuji Tuhan dalam keadaan yang paling berat, itu sama dengan mempersembahkan korban syukur. Ada kalimat korban. Korban artinya sesuatu yang merugikan, sesuatu yang berat. Pada waktu saudara bersyukur dalam keadaanmu yang berat itu, engkau sedang memuliakan Tuhan. Kalau saudara bersyukur pada waktu saudara menerima kebaikan, semua orang juga bisa. Orang tidak percaya pun bisa. Tapi kalau saudara bersyukur dalam penderitaan saudara, saudara percaya bahwa Tuhan
ada di atas segalanya. Saudara menyerahkan kendali kepada Tuhan. Seperti ada tertulis, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara engkau. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sekali lagi terpujilah. Terpujilah namamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman yang kau taruh dalam hati hamba-Mu telah hamba sampaikan. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah suara firman Allah tetap berbicara dalam diri kami, Tuhan. Supaya kami tahu bersyukur, berterima kasih kepada suami kami, kepada istri kami, kepada pembantu kami, kepada gembala kami. Oh Tuhan, terlalu banyak sering kami bersungut-sungut, terlalu sering kami menyalahkan orang lain. Engkau mengajar kami hari ini untuk bersyukur dalam keadaan apa saja, Tuhan. Karena sukacita yang dari Tuhan itu akan memenuhi hidup kami. Dan kami akan menjadi lebih dari pemenang. Kami akan sehat, kami akan kuat, kami akan menjadi pemenang manakala kami menjalankan firman-Mu, Tuhan. Tuhan Yesus berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan supaya sukacitamu menjadi penuh. Kapankah itu? Pada waktu Tuhan berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Hari ini Tuhan ingin melalui hidup kita tahu bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang lain. Kita harus sadar ada banyak hal yang kita nikmati itu bukan karya kita, tapi karya orang lain. Saudaraku, hari ini saudara, hari ini ada Tuhan di sini. Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kau dicobai melampaui kekuatanmu. Saat ini mari doakanlah apa yang kau inginkan kepada Tuhan dengan permohonan dan ucapan syukur, kata firman Tuhan. Dalam beberapa detik ini, saudara, mari saudara berdoa masing-masing. Apa yang saudara butuhkan? Apa saudara yang inginkan? Berdoa saat ini. Berdoa Tuhan. Berdoa Tuhan. Berdoa dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan itu selalu baik. Kalau saudara nanti baca Mazmur 136 ayat 1, Tuhan itu baik sebab Ia baik dan bahwasanya kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. 26 ayat berikutnya selalu bahwasanya Ia baik, kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Ia setia, Ia mengasihi kita lebih dari semua orang yang mengasihi kita. Orang lain bisa menolak kita, tapi Tuhan menolong kita. Tuhan itu baik, saudara. Ucapkan terima kasih, ucapan syukur atas segala sesuatu. Dan engkau akan melihat kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan mengikuti saudara. Saudara akan melihat kuasa Tuhan mengalir ke dalam hidupmu, mengalir dalam masalahmu, dalam pergumulanmu. Seperti ada tertulis, Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kau dicobai melampaui kekuatanmu. Ia akan memberikan engkau jalan keluar supaya engkau cakap menanggungnya. Tuhan akan memberikan saudara way out. Saudara, Tuhan akan memberikan engkau jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, mari saat ini engkau menumpangkan tanganmu memberkati umatmu yang sedang berdoa ini Tuhan. Lawat setiap kami ya Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Berkat keuangan, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat pergaulan, berkat pelayanan. Tuhan turunkan atas umat-Mu saat ini Tuhan. Karena Engkaulah gembala kami yang baik. Kepadamu-lah kami berseru. Engkau berfirman Engkau akan mendandani kami Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkaulah yang akan menjadi Yehova Jireh bagi kami Tuhan.
Berkati umat-Mu Tuhan. Lawat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada